Film karya sutradara Tony Scott diproduksi berdasarkan kejadian nyata yang dikenal dengan tragedi insiden kereta api Crazy Eight di Ohio, Amerika Serikat pada tahun 2001 yang berjudul Unstoppable. Rilis tahun 2010, film dengan genre drama action yang dibintangi oleh aktor Denzel Washington dan Chris Pine. Penasaran dengan aksi petualangan heroik mereka? Monggo, tarik mas! Halo friend, semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani, rohani, juga materi. Dan terima kasih sudah mampir di channel Selikur 7. Jangan sungkan-sungkan, anggap saja channel Anda sendiri. Silahkan subscribe, like, and enjoy. Masuk ke cerita film. Pembukaan pada film ini dibagi menjadi 3 plot. Diawali kisah seorang pria yang beberapa hari itu tinggal di rumah abangnya, dikarenakan dia sedang dalam mengurus perceraian dengan istrinya, dan dalam proses tersebut dia tidak boleh menemui anak istrinya. Bukan hanya itu, istrinya pun tidak mau ditelepon oleh pria tersebut. Pagi yang sangat suram bagi seorang ayah. Lanjut. Hari itu, hari pertama dia bekerja sebagai kondektur kereta dan mendapat tugas tandem dengan seorang masinis senior pemilik lokomotif 1206. Pria itu menghampiri masinis senior yang dikenal disiplin dalam menjalankan SOP. Kemudian pria itu memberikan surat tugas kepada beliau. Setelah dicek surat tugas tersebut, pria itu diminta bersiap-siap untuk bersama-sama menuju pul lokomotif. Masuk ke plot 2, menceritakan 2 orang teknisi kereta yang diinstruksikan oleh inspektur untuk memindahkan kereta barang 777 karena jalur parkir akan dilewati oleh kereta lain. Berbeda dengan masinis senior, kedua mekanik tersebut selalu menyepelekan SOP dan lalai dalam menyelesaikan tugasnya. Lanjut ke pembukaan plot 3. Di mana ada kegiatan Dharma Wisata sekolah yang diikuti ratusan anak sekolah dasar dengan menggunakan transportasi kereta. Dalam rangka kampanye keselamatan berkereta, kerjasama PT Kereta Api dengan sekolah. Kereta merah dengan kode 777 dengan 29 gerbong barang, 7 gerbong diantaranya berisi bahan kimia berbahaya dan mudah terbakar. Kemudian 777 dipindahkan parkir oleh kedua mekanik Sontoloyo. Kecerobohan pertama si mekanik tidak menyambung rem angin saat 777 dijalankan. Juga tidak menutup rel jalur utama yang seharusnya ditutup dan berpindah ke jalur parkir. Mekanik Tambun yang mengendarai 777 diminta untuk memundurkan kereta oleh mekanik satunya, tetapi dia tidak menghiraukan melainkan terus tancap gas dan turun dari kabin kereta berlari menuju tuas rel. Meskipun sebelum turun dia sudah men-set tombol bebas, artinya kereta akan otomatis berjalan dengan kecepatan sangat rendah, tetapi sialnya tombol bebas tidak berfungsi. Mekanik Tambun itu bernama Dewi, dan mekanik satunya bernama Giles. Dewi yang Tambun berlari mengejar laju kereta ke arah tuas rel, tetapi Dewi tidak dapat mengejar dan dia pun terjatuh. 777 terus melaju di jalur utama tanpa ada masinis yang mengontrol lajunya. Pada waktu yang sama di full lokomotif, mekanik senior ini bernama Frank Barnes yang pagi itu dia tandem dengan kondektur baru membawa lokomotif 1206 menuju full station untuk mengambil gerbong barang. Kondektur muda itu bernama Will Coulson. Di hari pertama Will bekerja, dia tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dikarenakan terus menerima telepon dari abangnya yang mengabarkan jalan proses perceraiannya. Sampai-sampai Frank merasa jengkel pada awal pertemuan tandem itu. Lokomotif 1206 melaju menuju stasiun Stanton. Kembali ke Fuller Station, Dewi dan Giles yang melihat kepala stasiun segera menghampirinya untuk melaporkan kronologi 777 yang melaju di rel utama tanpa masinis. Kepala stasiun itu bernama Connie Hopper. Dia syok mendengar laporan dari kedua mekanik tersebut. Padahal pagi itu, Connie sedang merasa gembira karena akan menyambut kedatangan siswa yang berdharma wisata menuju stasiun yang dia pimpin. Tanpa berbasa-basi, Connie memerintahkan kedua mekanik itu untuk segera mengejar 777. Lalu Connie bergegas menginstruksikan stafnya untuk mengatur jalur kereta 2002 yang membawa siswa agar tidak bertabrakan dengan 777. Surbuni segera mengkoordinasikan dengan masinis 2002 dan mengarahkan jalur perjalanannya.
Usaha Connie tidak sampai di situ. Connie juga berkoordinasi dengan Ned Oldham, orang lapangan yang bisa diandalkan. Tukang las yang multi-talent itu dipinta segera ke pos 5 untuk menutup tuas rel, tetapi sudah terlambat. 777 sudah lebih dulu melewati pos 5 itu. Keadaan mencekam ketika kereta 2002 dan 777 saling berhadapan. Tetapi masinis 2002 secara profesional mengikuti instruksi inspektur tanpa membuat panik penumpangnya. 2002 pun selamat dan siswa itu tetap bergembira. Kita ngarak ondel-ondel nyok. Come on. Nyok. Ned yang sudah menunggu lama di pos 5 dengan segera menelpon Connie, menanyakan posisi 777. Tak lama kemudian datang Dewey dan Giles dengan mobil storing, lalu Connie memberi arahan kepada mereka untuk segera mengejar 777 yang tak jauh dari posisi mereka berada. Dewey dan Giles bergegas dan akhirnya mereka bisa mengejar 777. Giles yang saat itu hampir meraih 777 untuk masuk ke kabin lokomotif gagal karena pintu mobil bertabrakan dengan tiang lampu rambu. 777 pun semakin menggila. Pada saat yang bersamaan, 1206 yang dikendarai masinis Frank dan kondektur Will berjalan dari arah yang berlawanan dengan 777. Gerbong yang mereka angkut melebihi kapasitas yang seharusnya. Lagi-lagi itu ulah dari Will yang saat itu dalam keadaan galau dan berdampak pada pekerjaannya. Berita kekacauan kereta 777 saat itu sudah menjadi trending topik. Media televisi menyiarkan ke seluruh negara bagian secara live. Mr. Galvin menghubungi kepala stasiun Connie, dan Connie mengkonfirmasi kondisi real di lapangan, juga memberikan masukan tentang skenario penggulingan kereta 777. Tapi Mr. Galvin tidak menerima saran dari Connie. Beliau berhitung dampak kerugian materi pada perusahaannya. Kondisi semakin kacau, 777 semakin mengkhawatirkan, ancaman keselamatan warga semakin serius. Seluruh jajaran direksi berkumpul membuat skenario skema penghentian laju 777, kemudian mengkonfirmasi ke presiden direktur yang saat itu sedang berada di lokasi golf. Setelah mendapat persetujuan dari beliau, semua elemen langsung bergerak, dan planning tersebut segera direalisasikan. Ryan Scott, veteran marinir, diturunkan dalam misi tersebut. Dia akan mengejar 777 menggunakan helikopter dan turun ke lokomotif 777 dengan cara bergantungan dari helikopter. Dan Stewart bertugas memperlambat laju 777 dengan cara menghadang 777 dari depan menggunakan lokomotif 7375. Keadaan semakin menegangkan saat lokomotif 7375 yang dikendarai oleh Stewart menghadang 777 untuk memperlambat laju 777. Ryan Scott berhasil turun ke atap lokomotif 777, tapi misi tidak berhasil karena Ryan Scott terpental dan dirinya menabrak pala lokomotif 777. Ryan pun pingsan. Misi dilanjutkan Stewart. Rupanya tenaga 777 lebih besar dari 7375 dan mengakibatkan 7375 terguling keluar dari lintasan rel akibat hantaman 777 dan patahan jalur lintasan. Lokomotif terhempas dan meledak. Semua orang shock melihat kejadian tersebut live dari siaran televisi. Stewart tewas dalam aksi tersebut. Masinis Frank bersama 1206-nya sudah dekat dengan 777. Connie dalam kondisi yang sangat emosional karena baru saja anak buahnya Stewart tewas, tak ingin ada lagi anak buahnya menjadi korban. Dari itu, ia segera menginstruksikan inspektur untuk mengarahkan masinis 1206. Akhirnya 1206 selamat dari tabrakan. Meskipun ada gerbong yang tertabrak 777, itu pun disebabkan kelebihan muatan dari yang dijadwalkan. Frank melihat gerbong belakang 777 dari spion lokomotifnya. Sepertinya dia melihat potensi yang dapat ia lakukan untuk bisa menghentikan laju kereta 777. Kemudian dengan memberanikan diri dan dibekali pengalaman selama 28 tahun bekerja menjadi masinis, ia mengajak kondektur junior Will Coulson untuk ikut membantunya mengejar 777. Rencana Frank untuk menghentikan laju 777 dikonfirmasikan kepada Connie. Kemudian Connie memberikan akses langsung ke Direktur Galvin, dan dia menyampaikan analisanya tentang penggulingan secara manual tidak akan berhasil, lalu menawarkan skenario baru yang sudah direncanakan olehnya. Tapi tetap saja Mr. Galvin menolaknya. Pihak kepolisian dan pemadam kebakaran beserta jajarannya bersama-sama mengatur jalannya evakuasi warga, menghindari kemungkinan terburuk terjadinya ledakan dari penggulingan kereta 777, dan masyarakat sekitar berbondong-bondong menyaksikan layaknya menonton adegan syuting film. Proses penggulingan secara manual pun dilakukan, dan benar saja seperti analisa Frank si masinis senior, penggulingan dengan cara seperti itu tidak akan berhasil. Mr. Galvin pun shock melihatnya dari siaran langsung televisi.
Connie segera mengontak Frank untuk dapat mengejar 777 dan melanjutkan plan yang dia tawarkan. Karena sudah tidak ada waktu lagi, posisi 777 sudah dekat dengan kota Stanton yang relnya menikung, dan di bawah rel banyak pabrik kimia yang apabila kereta 777 jatuh akan mengakibatkan ledakan yang hebat. Stasiun televisi secara live terus menyiarkan proses penghentian 777. Sampai-sampai istri Will pun melihat Will pada tayangan televisi, dan ini yang membuat istri Will ada feeling lagi. Aham. Will, si kondektur junior, keluar dari kabin lokomotif untuk mengaitkan lokomotif 1206 ke gerbong belakang 777. Sedangkan Frank mengontrol laju lokomotif 1206 mengikuti ritme kecepatan laju 777. Usaha Will untuk mengaitkan gerbong secara manual nyaris gagal dikarenakan gerbong belakang 777 yang berisi gandum bocor sehingga gandum berterbangan dan mengganggu pandangan Will. Dia pun nyaris jatuh, tapi Will tidak putus asa. Dia terus berusaha untuk mengaitkan meskipun kakinya cedera. Lalu Will kembali masuk ke kabin untuk bergantian posisi dengan Frank. Kini Frank yang keluar kabin untuk memutar tuas rem tiap gerbong 777 secara manual. Keberanian dan kesolidan kerja tim mereka berdua disaksikan halayak, sambil mendoakan dan berharap bisa selamat dan menyelamatkan orang banyak dari musibah akibat human error yang berdampak panjang. Satu persatu tuas rem diputar oleh Frank secara manual, gerbong demi gerbong dia lewati. Laju 777 perlahan menurun, meskipun belum stabil tapi masih bisa terkontrol. Sampai tiba di tikungan Stanton, rekayasa kemungkinan terburuk jatuhnya 777 tidak terjadi. Meski ada beberapa barang yang terjatuh, tapi tidak berdampak fatal. Mereka pun berhasil sampai di sini. Pencapaian luar biasa yang dilakukan oleh mereka berdua, aksi heroik yang sangat berani, serentak seluruh pemirsa televisi dan orang-orang yang menyaksikan semua bersorak bergembira. Di tengah-tengah kegembiraan, kejadian menegangkan pun kembali terjadi, saat Frank tak bisa melewati gerbong yang dihalangi pagar pengamanan. Tak disangka-sangka, mobil Ned yang konvoi dikawal mobil polisi terpantau dari kamera televisi sedang menuju kereta 777. Dia datang di saat yang tepat. Lalu Ned memanggil Will untuk segera melompat pindah ke bak mobilnya untuk menuju lokomotif 777, karena Frank sudah tidak bisa lagi meneruskan mencapai lokomotif. Frank yang melihat Will menyusul dengan menaiki mobil Ned, serentak bersemangat, memberikan dukungan kepada Will. Aksi heroik tersebut membuat semua orang bangga. Kerja tim yang luar biasa sampai akhirnya Will menarik tuas rem dalam kabin lokomotif 777, dan selesailah petualangan lokomotif 777. Frank Barnes, Will Conson, dan Ned Oldham menorehkan sejarah di kota Ohio. Tak lupa Stewart, masinis yang tewas dalam aksi penyelamatan tragedi insiden Crazy Egg. Semua orang bersorak-sorai, Ta'anyal, Dewey, dan Gilles, si mekanik yang melakukan kecerobohan dan berdampak panjang akibat kelalaiannya. Akhir cerita, Frank, Will, dan Ned hadir di konvensi Fresh. Layaknya seorang pahlawan, semua orang bangga dengan keberanian dan ketulusan mereka.